mulai ditayangkan saja ya, Bu Hernita ya. Ya, siap Dok. Kita akan Oh ya, mulai silakan. menampilkan. Hello, nice to be here today together with you. I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to be here today. Before I start my talk, I would like to send my apologies to Professor Dr. Dviana Occhianti. I'm sorry that I could not be here directly. This is a pre-recorded session, but I hope that you find it interesting. So I will start to share my screen here. I hope you can see it now. And the title for my talk today is Vitamin K2 in bone health and in pregnancy. And this is my disclaimer. I want to highlight that the talk I will have today is exclusively intended for experts in science and research, and it's not intended to the end consumer. And this is me. I am Trygve Bergland. I'm from Kappa Bioscience. I have more than 15 years experience from the industry, from both Nutra and Pharma, in different roles in different companies. And from academic training, I have a PhD in cell biology from the University of Oslo, Norway. As an introduction, I want to start to give you an overview of the vitamin K family, because there are two main types of vitamin K. It's the K1, the phyloquinone, and there is only one type of K1. And you find also K2, the menaquinones. And there are several types of vitamin K2. 3 examples here, menaquinone 4, 7, and 14. And as you see, there are similarities and differences. One similarity is the head group, the naphthaquinone ring structure. That is exactly the same for K1 and K2. The difference lies in the hydrophobicity varies in length and also in flexibility. In the phyloquinone, vitamin K1, you have only one double bound, and then it's only single bonds. And for K2, it differs. Here you find one double bound for each isoprenic units. And the differences in length and flexibility plays a role on the lipophilicity of the molecule, how fat soluble they are. And that again plays a role where they are located in the body, type of lipoproteins they associate with in blood. And that there is quite some data around that. I will share some of that in this talk later. But before I do that, I want to take you through the main mechanism of action, the carboxylation, we call it. And to understand that, we need to go down to the amino acid level of a group of proteins called vitamin K dependent proteins. Because vitamin K is a cofactor in an enzymatic reaction where the enzyme is called gamma-amyl carboxylate. And vitamin K facilitates the addition of one acid group here in these vitamin K dependent proteins on some specific amino acid side chains then, the glutamic acids. Here you have one negative charge, and after the activation you have two negative charges, two acid groups, and calcium ions in the body, Ca2+. You see them here, then you have the interaction. And that is exactly
Same mechanism happening in all vitamin K dependent proteins. And there are quite some of the vitamin K dependent proteins, around 20. And you can divide them into two main categories. You can divide them into the ones you find in the liver, the hepatic vitamin K dependent proteins, and they are mostly involved in blood coagulation, procoagulation and anticoagulation. And then you have the extrahepatic vitamin K dependent proteins, and you see the list here. And let's take a deeper look into these. The two best the two best described vitamin K dependent proteins are matrix GLA protein, MGP, and osteocalcin. Let's start a little bit with MGP. That is expressed close to the blood vessel around in the body, and it's a strong preventer of soft tissue calcification areas. Then going over to osteocalcin. Osteocalcin is a vitamin K dependent protein expressed in osteoblasts, and we are in the bone building cells of the bone. And here the active form of osteocalcin incorporates calcium into the bone. We also have 4 other extrahepatic vitamin K dependent proteins: GLA rich protein, growth arrest specific protein 6, GALT6, protein C, and protein S. And they are described to have different roles around soft tissue calcification, inhibition of that, on the prevention of inflammation, and modulation of the immune system, and also on anticoagulation. Then a little bit of the mechanisms here, basics. What I have described so far is the carboxylation from the inactive form, uncarboxylated, to the active form of the vitamin K dependent protein, and that plays a role in different aspects of human health: cardiovascular health, kidney health, joint health, bone health. There are also other mechanisms of vitamin K that are independent of this carboxylation. It's, for example, shown that vitamin K can directly inhibit the activity of one key regulator of inflammation, the NF-kappa B, and then it plays a role in the modulation of the immune system. There are also evidence showing that vitamin K inhibits the release of reactive oxygen species in the body. The different mechanisms also broadens the scope of what we are interested in Kappa Bioscience in our research portfolios. And we are interested in heart health, bone health, immune modulation, muscle health, mental health, and pregnancy. And this talk I will focus mostly on bone health and pregnancy. I also want to share with you the research that we do, because in Kappa Bioscience we are very interested in broadening the knowledge around vitamin K2 MK7. Therefore, we have several collaborations with universities and hospitals around the world, where we look into potential roles for vitamin K2 in different health aspects. And this is running activity that we have at the moment. Now, let's take a look on some data. And what I want to start with here is a head-to-head comparison between vitamin K1 and vitamin K2. And this is a clinical trial where one single dose of either vitamin K2 or K1 has been taken. One single capsule of exactly the same amount of active molecules of MK7 and K1. And you see the uptake is very much the same in the beginning. You have a peak here in the blood after roughly 1.5 hours. Where you see the difference is
in the half-life of the molecules, how fast it clears out of the blood. Roughly after 24 hours, there is no K2 left in the blood at the detectable level. It has a fairly short half-life of around 4 hours. It is different with MK7, vitamin K2 MK7. The half-life of MK7 is around from 68 to 72 hours. To understand that difference, I would like you to remember the first slide that I shown where I compared them, the molecules, because the length of the hydrophobic tail plays a role here. Vitamin K2 MK7 is associated with other lipoproteins compared to K1. Long chain mannakinones is shown to associate with LDL particles, and that is most likely the explanation why you see this long half-life. So this was a comparison K1 versus K2 MK7, and in the middle here you see a comparison of two types of vitamin K2: the short version MK4 and the longer version, the one we manufacture in our facility in Oslo, the MK7. And here you see a difference in the uptake. This is also exactly the same amount of active molecules used in this study, and in this study, MK7 is barely taken up into the bloodstream compared to MK7. So what I showed in the previous slide was a single dose uptake study. What I show here is a multiple dosing. So one dosing every day for 6 weeks of either K2 MK7 or K1 and placebo. And you see, compared to placebo, that both K1 and K2 MK7 is taken up into the bloodstream. But because K2 MK7 and K1, they have different half-lives, you're capable then with K2 MK7 to build up a higher plasma level in the blood. So this is the uptake then, the bioavailability. Then here in the middle, you see the bioactivity. To explain this, I have added here a little figure, because what the scientists measured here was the ratio between the active type of osteocalcin, the carboxylated type of osteocalcin, over the inactive type of osteocalcin, the inactive form. So when this is going up, there is a higher activity level of osteocalcin. Compared to placebo, you see that both K1 and MK7, K2 works. They activate osteocalcin, but gradually, over time, the K2 MK7 activates more osteocalcin compared to K1. I want to highlight that there are two isomers of vitamin K2 MK7. You have the trans isomer and you have the cis isomer. The bioactive version is the trans isomer. The cis isomer doesn't have that much bioactivity in the body. So it's important to use the trans MK7, the bioactive version that we are manufacturing in our facility in Oslo, Norway. That is the version that is capable of acting as a cofactor in this enzymatic reaction to add this additional acid group and facilitate the interaction with calcium. So then I want to start on the first main topic in this talk, and that is the bone health. And here I want to first take you through something we call the bone health triangle. And the bone health triangle consists of calcium, vitamin D3, and vitamin K2, because they are interacting with each other in the bone. Here, I want to start with vitamin D, because vitamin D is doing two important jobs here. Vitamin D induces the uptake of calcium across the intestine. That is one thing. Another thing that vitamin D3 is doing is to act as a transcription factor for the vitamin K dependent proteins. So
With vitamin D3, you get actually on a genetic level inside the nucleus of cells. You then induces the expression of inactive vitamin K dependent proteins. Here, an example with uncarboxylated osteocalcin. So with vitamin D3 alone, you get more of the inactive form. And then you need vitamin K to activate that, to transfer it from uncarboxylated state to the carboxylated state with 2 negative charges, and then it facilitates the interaction with calcium, Ca2+. In the body, in the bone, there is a continuous remodeling process. So you have the degradation of bone facilitated with the osteoblasts, the osteoclasts, and then you have a separate process that is doing the bone building, facilitated then by the osteoblasts. And actually, vitamin K2 is shown to downregulate the activity level of osteoclasts at the same time as it is inducing the activity level of the osteoblasts. So it is shifting this equilibrium between bone degradation to building of bone in a favorable manner. This is an overview of bone mass over time during a lifespan, from young age, where you have a rapid growth of bone mass, and then adulthood, and then during the aging stages, where you have a decline of bone mass, going for both men and women. And vitamin K2 is in particular important in the accumulation of more bone mass, but it is also important in the later stages where you have the decline of bone mass. And vitamin K2 MK7 is highly relevant throughout the whole lifespan, from young years, childhood, and to the senior aging stage. And some data around that. I want to share with you an observational study with the population from the age of 70 and older, and they were followed up for 5 years. It was a fairly decent sample size, 792 participants in this trial. And over such a long period as 5 years, it is reasonable to expect that some in this age group from 70 and older will experience a fracture. And what they did in this study was to measure the activity level of osteocalcin, the ratio of the active form, COC, over the total amount of osteocalcin. And they found that among the participants in this trial that had a fracture, it was a significantly lower level of the active form compared to the controls that did not experience a fracture. Then some prospective double-blinded placebo-controlled data. In this trial here, this trial was on postmenopausal women, and the women were supplemented with either vitamin K2 MK7 or placebo for a period over 3 years. And you see that it was a significant reduction in the amount of the inactive osteocalcin compared to placebo. And it was also shown that it was a significant increase when they were supplemented with MK7 of the active form of osteocalcin compared to placebo. So this is a biomarker for that reflects bone health. But what about more direct, specific endpoints on bone health? And that is shown here, because in the same trial they studied the bone mineral content and bone mineral density over time. First, I would like you to take a look on the placebo group here, because over a 3-year period in this stage of life in postmenopausal women, it's reasonable to expect a decline in bone mass over time. And that is seen here in the placebo group.
But what they also found in this trial here was that with the supplementation of vitamin K to MK7, this decline was inhibited with vitamin K to MK7. It was published a meta-analysis in 2020 that studied clinical trials with vitamin K2 together with vitamin D. And sorry, yeah, K2 together with vitamin D and K1 together with vitamin D. And what was studied then, they took out trials that had looked on bone mineral density. The summarized effect you see here in these two forest trees, the tilted green square is the summarized effect. And if that is moved towards the right here, above 0, there is a favor of an the intervention. You see both for K1 and K2, they are shifted towards the right. So meaning that there is a favor of the intervention for both K1 and K2 together with vitamin D. But also take a look that this shifted square here, tilted square, is shifted more towards the right compared to K1. So for K2, it seems that there is a more favorable effect compared to K1. And that is also reflected in the conclusion. And the authors, they conclude that the combination of vitamin K and D can significantly increase the total bone mineral density and significantly decrease uncarboxylated osteocalcium. And a more favorable effect is expected when vitamin K2 is used. And these are the words from the scientists that wrote this meta-analysis paper. Then some data on vitamin K2 in pregnancy and breast milk. There is not that much data published in this area, but there is some, and I want to share with you what I find mostly interesting and relevant. And I want to start with calcium here, because during pregnancy and lactation, there is a high amount of delivery of calcium from the mother to the growing fetus and also to the growing baby. At week 20, it's around 50 milligrams per day of calcium that is delivered, and that is rapidly growing then. And week 35, it's 330 milligrams per day. During the lactation state, it's 330 milligrams per day. And the source of calcium then is the mother, but it comes from two sources then. It's then taken up across the intestine, so parts of calcium is coming from the uptake, but also there is data showing that some of the calcium is also actually, it seems to come from the bone, the skeleton. And there is a transient change in bone mass during both pregnancy and lactation. And that is shown here from different trials. So during pregnancy, there is a reduction in bone mass in most of these studies. And that is also seen during the lactation state. So there is a lot of changes happening in the mother during these processes. And that has been studied in several publications. I want to lift up one where one relevant vitamin K dependent protein has been studied, and that is the osteocalcium. Before I show data, a little bit on the design here. So in this study here, they included healthy pregnant subjects, and they were either going into, after birth, going into breastfeeding or feeding the baby with artificial milk. Then you also had in this same publication, they were studying pregnancy-associated fragility fractures and changes in the bone metabolic profile. Some key data that is relevant for vitamin K2 is shown here, and that is osteocalcium.
When it was compared before and after birth, they found a significant increase in the level of osteocalcium after delivery. They also found a tendency for an increase in the inactive form of osteocalcium after delivery. When they compared fractures versus non-fractures, they found that among the ones that had a fracture, it was a significantly lower level of osteocalcium compared to non-fractures. And it was also a significantly higher level of the inactive form of osteocalcium compared in the fracture cases compared to the non-fracture cases. One clinical trial with with vitamin K2 that I want to share with you, it is this one here. They were included fairly late, gestation age between 40 to 41 weeks, and they were supplemented then from 7 to 10 days prior to delivery of either K2 or a control. They were followed up to 5 days after delivery, and cord blood was collected, maternal blood, breast milk, and neonatal blood. They found a significant increase in of vitamin K2 in the maternal blood and also in the cord blood. They found a tendency for an increase in the neonatal blood that was not significant. And they found a significant increase of vitamin K2 in breast milk. So looking more deeply into breast milk, I want to round up here with this slide here on breast milk, because that has been studied in detail in a trial in Japan. It's not a supplementation trial, but it's an observational trial where the scientists collected the breast milk and analyzed it for vitamin K, both K1 and different types of K2. They found K1, MK4, some MK6, and MK7. So you find a spectrum of vitamin K, different types in breast milk. They also studied 2 different regions in Japan where they are eating a particular dish called natto, which has a high level of vitamin K to MK7. And they found in these areas that it was a higher level of MK7 in breast milk compared to the areas of Japan where they do not have that much natto intake. And here it was lower of vitamin K to MK7. So a little summary of what I have spoken about in this the talk here. There are 2 types of vitamin K dependent proteins. There are hepatic vitamin K dependent proteins and extrahepatic. I've mostly focused on one type of extrahepatic vitamin K dependent protein today, which is the osteocalcium, and that is important for bone health. There are 2 isomers of vitamin K to MK7. It's the cis and the trans. The trans is the bioactive isomer that enables the carboxylation, the addition of one acid group, and then you get the interaction with calcium, Ca2+. One important synergy is the interaction with K2 and D3, and also together with calcium, the bone health triangle. And these are the areas that we are mostly focused on in Kappa Bioscience. And what I have shared with you today is some data on bone health and also some relevant data on pregnancy. I would like to thank you so much for having the opportunity to talk with you here today. It was very nice to meet you digitally. Thank you so much.
Dok, mikrofonnya masih mute. Udah ya? Sudah, Oke, Dok. Alhamdulillah kita barusan saja selesai menyimak pemaparan dari Mr. Trik Verberglen. Selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber yang kedua, yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Dr. Dwiana Okvianti, SPOG Konsultan, MPH, dengan topik yang sangat menarik, The Challenge of Calcium Supplementation in Pregnancy. Sebelumnya kami sampaikan dulu CV dari Prof. Ovi, Profesor Dr. Dwiana Okvianti, SPOG Konsultan, MPH. Beliau menjalani pendidikan S1 lulus tahun 1986 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Lalu pada tahun 1995 menyelesaikan program S2 pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Indonesia Jakarta. Tahun 2006 beliau menyelesaikan program S3 yaitu program studi epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta. Di tahun yang sama, beliau juga menyelesaikan program konsultan obstetri dan ginekologi sosial dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Lalu pada tahun 2017, beliau menyelesaikan program S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pekerjaan beliau saat ini, dari tahun 1995 sampai sekarang, beliau adalah staf pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RCM. Tahun 2006 sampai 2008, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM. Lalu tahun 2008 sampai 2017, beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Pendidikan Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM dan Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi FKUI. Tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Slide berikutnya. Selesai ya? Oke, baik. Selanjutnya kita langsung, berikut tambahan dari CV beliau. Sebagai dalam kepengurusan dalam organisasi profesi dan seminar dari tahun 2010 dan sampai 2021 beliau adalah Wakil Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Tahun 2022 sampai sekarang beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Penurunan AKI dan Stunting PP-POGI. Tahun 96 sampai sekarang beliau adalah anggota redaksi MOGI. Tahun 2010 sampai sekarang beliau adalah pemimpin redaksi Majalah Kedokteran Indonesia. Keanggotaan beliau dalam organisasi internasional antara lain dari tahun 1996 sampai sekarang, beliau adalah member of EFCCP, yaitu International Forum in Colposcopy and Cervical Pathology. Dari tahun 2012 sampai sekarang, beliau adalah anggota National Representative of Indonesia, Board of Asian Oceania Research Organization in Genital Infection and Neoplasia atau AOGIN. Tahun 2016 sampai sekarang, beliau adalah Associate Member of Royal College of Obstetrician and Gynecologists atau RCOG. Oke, berikutnya. Ya, demikian kurikulum vitae Prof yang sudah singkat ya Prof ya. Alhamdulillah kita mendapat narasumber yang sangat kompeten saat ini. Tanpa berpanjang-panjang kalam, saya mempersilahkan Prof Dr. Dwiana Okvianti untuk memulai presentasinya. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih pada Dr. Valeria yang sudah membaca. Saya pikir tadi yang bisa sampai subuh, panjang banget ya. Tapi semoga menambah tambahan untuk supaya kita saling mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sejawat semuanya yang hadir di sini. Hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi mengenai peran dari kalsium, vitamin K2 dan D3 dalam kehamilan. Saya mohon izin untuk share screen saya. Baik, ini yang akan kita diskusikan hari ini. Bahwa kita hari ini akan membicarakan, tadi sudah kita mendengarkan patofisiologi yang sangat jelas diuraikan oleh Prof sebelum ini,
bahwa bagaimana kalsium itu berperan dalam tubuh seorang manusia dan bagaimana vitamin K2 dan juga D3 bersinergi untuk meningkatkan peran kalsium itu di dalam tubuh manusia. Kita tahu bahwa kalsium ini mempunyai peran dalam membuat struktur yang baik dari tulang-tulang di seluruh tubuh, dan kita paham bahwa seorang ibu hamil itu pada masa kehamilannya akan sangat terbebani untuk mengalami hambatan penyerapan kalsium karena kalsium juga dibutuhkan untuk pertumbuhan bayinya. Dan kalsium ini ada yang intraselular dan ada yang ekstraselular, dan ini mempunyai faktor-faktor biochemistry untuk dalam proses regulasinya. Ada enzim, ada hormon, ada darah, dan juga dia mempunyai efek terhadap kerja dari neuromuskular. Ya. Nah, nanti kita lihat bahwa kalsium kalau untuk kehamilan itu sangat penting sekali sebagai satu mineral yang bisa mencegah untuk terjadinya preeklamsi dan eklamsi. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kalsium ini mempengaruhi fungsi sel, transmisi sistem saraf, dan kemudian juga selain untuk struktur tulang. Jadi kita tadinya berpikir bahwa kalsium itu hanya penting untuk struktur tulang bagi seorang ibu. Ini biasanya ibu-ibu sudah banyak yang paham bahwa kalau kita kurang mengkonsumsi kalsium, maka lebih terasa tuh rasa nyeri dan sebagainya, baik pada otot maupun pada tulang pada saat hamil. Tapi ternyata ada hal-hal lain, bahwa dia bisa mempengaruhi faktor pembekuan darah, dan dia akan mempengaruhi sinyal intraselular. Dan jumlah kalsium yang diabsorpsi itu ternyata tidak sederhana prosesnya. Kita merasa sudah memakan sejumlah besar kalsium, tapi ternyata untuk penyerapannya belum tentu sama. Dan belum tentu juga dia bisa berfungsi di sel. Karena apa? Karena ada hal-hal lain yang mempengaruhi untuk dia dapat berfungsi sesuai yang kita inginkan. Ada kontrol oleh vitamin D, PTH, kalsitonin, dan juga FGF23. PTH meningkatkan absorpsi, resorpsi dari osteoklas dalam tulang, dan juga reabsorpsi dari kalsium di distal dari tubulus. Jadi banyak yang takut memakan kalsium karena takut tersimpan di ginjal. Nah, ini sebetulnya tidak benar ya. Kita lihat bahwa fisiologi dari penyerapan kalsium itu sangat unik dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. PTH juga menstimulasi hidroksilasi dari vitamin D untuk mengaktifkan vitamin D dan kemudian ekskresi dari fosfat di ginjal. Vitamin D menstimulasi penyerapan kalsium di usus, penyerapan kalsium di ginjal, dan juga fosfat, dan juga reabsorpsi di tulang. Jadi itulah pentingnya vitamin D, dia bisa bersinergi dengan kalsium untuk memperkuat tulang. Tanpa keberadaan vitamin D, maka reabsorpsi tidak terjadi, sehingga yang kita harapkan kalsium akan memperkuat tulang bisa tidak terjadi. Begitu juga penyerapan yang kita sudah merasa minum kalsium dosis tinggi, tapi tidak terserap oleh saluran cerna, dan akan dibuang begitu saja di ginjal kalau tanpa vitamin D. Kalsitonin sebaliknya adalah merendahkan atau menurunkan kalsium dengan menghambat aktivitas dari osteoklas. Nah, ini hati-hati, kita harus mempelajari dengan baik sehingga kita tahu bagaimana peran vitamin D dalam menjadi form aktifnya dari vitamin D ini yang akan menurunkan absorpsi kalsium di dalam usus kalau ada FGF23. Jadi FGF23 dia akan berpengaruh. Nah, secara ringkas kita hanya mendiskusikan tentang kehamilan saat ini. Kita mengetahui bahwa salah satu penyebab hipokalsemia atau rendahnya resorpsi dari kalsium ke tulang sehingga meningkatkan risiko dari osteoporosis adalah kehamilan. Ada banyak faktor-faktor lain, tapi di antaranya ada kehamilan. Di India ada studi yang menunjukkan bahwa prevalensi hipokalsemia pada orang hamil menjadi 66,4%, walaupun semuanya biasanya asimptomatik. Jadi kita dicuri pelan-pelan kalsium dari dalam tulang bila kita tidak merawat ibu hamil dengan baik. Dan prevalensi ini di kalangan mereka di Algier adalah sekitar 70%, dan di Pakistan sampai sekitar 60%, dan kejadian hipokalsemia ini berkorelasi dengan kejadian preeklamsi. Nah, ini yang kita ingin cegah, karena itu sekarang sudah disepakati dalam panduan kita bahwa apabila sebaiknya semua ibu hamil mengkonsumsi kalsium dalam jumlah cukup. Tetapi saat ini kalsium belum diberikan oleh pemerintah
Tapi sekarang guidingnya kalau itu sudah berisiko preeklamsi, kita boleh memberikan kalsium dan itu dibayari atau gratis. Tapi kalau enggak, ternyata belum ya. Maka kita berharap moga-moga POGI dapat mendukung feto maternal juga, sehingga pemerintah mau membiayai pemberian kalsium untuk seluruh ibu hamil di Indonesia, karena ternyata angka obesitas pada ibu hamil tinggi dan ini semuanya merupakan faktor risiko preeklamsi. Nah, ada satu hal lagi kita lihat bahwa adaptasi adalah yang terjadi pada seorang ibu, bahwa ibu hamil akan meningkatkan sebanyak 2 kali lipat absorpsi kalsium di dalam saluran cernanya. Dan ini adalah melalui peningkatan vitamin 1,25 dihidroksi vitamin D3 atau 1,25 D3. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai cukup vitamin D3, maka upaya tubuh untuk menyerap kalsium lebih banyak dari saluran cerna akan tidak terjadi. Karena itulah penting untuk itu ya. Dan ini adalah untuk menyediakan jumlah kalsium yang cukup di plasenta. Karena ini adalah kaitannya dengan kejadian preeklamsi. Nah, suplemen kalsium sudah diberikan secara luas. Tapi umumnya dia hanya monoterapi, hanya kalsium saja. Masih hanya ada beberapa sediaan yang mengandung juga vitamin D3. Dan semenjak COVID, saya lihat bahwa kesadaran pasien untuk mengkonsumsi vitamin D cukup tinggi ya. Dan ini kita tahu bahwa vitamin D akan membantu meningkatkan penyerapan dari kalsium. Nah, ini adalah hasil risetnya, ini adalah dari Cochrane meta-analisisnya, bahwa suplementasi kalsium selama kehamilan akan mencegah kejadian hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Nah, ini sudah terbukti kalau meta-analisis itu bukan hanya satu penelitian, tapi banyak penelitian dan semuanya konsisten menyatakan pentingnya kalsium selama kehamilan. Makanya kita berharap semoga pemerintah mau memberikan kalsium sama seperti pemberian SF, kalsium juga dibiayai oleh pemerintah. WHO pun sudah memberikan rekomendasi untuk memberikan kalsium untuk mencegah preeklamsi. Angka kematian ibu karena preeklamsi di Indonesia masih sangat tinggi, masih paling tinggi di bawah dari perdarahan. Sehingga sebetulnya saat ini sudah lebih tinggi dari perdarahan, hampir 25% kematian ibu karena preeklamsi, sehingga pemberian kalsium 1,5 sampai 2 gram itu sebetulnya sangat diperlukan oleh seluruh ibu hamil di Indonesia. Lamanya pemberian adalah mulai 20 minggu, tidak perlu dari awal, mulai dari hamil 20 minggu sampai akhir kehamilan. Dan semua targetnya adalah semua orang hamil kalau menurut WHO, khusus mereka yang mempunyai risiko dari hipertensi gestasional atau preeklamsi. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sejawat sekalian, tentunya sudah memahami, sekarang kita sudah mengenal ada buku KIA revisi 2022, di mana dalam buku KIA itu ada faktor risiko preeklamsi. Mohon dipelajari dengan baik, kalau kita menemukan faktor risiko preeklamsi pada seorang hamil, jangan lupa pada kehamilan minimal 20 minggu, kita sudah memberikan kalsium minimal dengan dosis 1,5 sampai 2 gram ya. Ini untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Siapa saja sih faktor risiko preeklamsi itu? Ibu-ibu hamil seperti apa? Tadi yang punya riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, yang kemudian obesitas, yang kemudian sudah punya hipertensi bahkan dari sebelum kehamilan. Dan ini adalah penelitian di Kamerun, Thailand, dan Peru bahwa rata-rata ibu hamil mengalami kekurangan kalsium selama kehamilan sehingga butuh kalsium untuk meningkat selama hamil dan menjaga kesehatan tulang serta mengurangi kejadian hipertensi selama kehamilan. Ini adalah penelitian-penelitian yang berkorelasi pentingnya pemberian kalsium, dan WHO juga meminta untuk memberikan kalsium itu adalah kalsium karbonat. Itu yang paling baik. Karena kalsium karbonat ini mengandung kalsium elemental tertinggi, yaitu 40%-nya. Kita lihat walaupun beratnya sama, maka kalau kalsium elementalnya tertinggi, dia akan lebih mudah diserap dan toleransinya lebih baik terhadap pencernaan dan aman untuk gagal ginjal kronis. Nah, kalau dipelajari faktor risiko preeklamsi, sejawat sekalian, salah satunya adalah kelainan ginjal. Jadi tidak usah takut kalau ibunya dengan kelainan ginjal, kalau kalsium yang kita berikan adalah kalsium karbonat, karena dia mempunyai kandungan kalsium elemental yang tinggi, sehingga aman untuk kelainan ginjal kronis ya. Nah, hal lain yang juga belum di-trace penelitiannya untuk khusus ibu hamil, tapi kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara kalsium, pemberian kalsium dengan kejadian CVD atau
cardiovascular disease ya, dan juga kardiovaskular kita tahu menyebabkan kematian, 1 dari 3 kematian di seluruh dunia. Tapi kalsifikasi ini juga bisa terjadi. Penumpukan kalsium ini bisa menyebabkan terjadinya lebih mudah terjadi CVD. Nah, kita ingin makan kalsium supaya sehat, tapi kita harus mencegah jangan sampai terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi penumpukan? Ternyata ada satu lagi mineral, vitamin yang dibutuhkan, yaitu vitamin K2. Vitamin K2 beda dengan vitamin K1. Vitamin K2 mempunyai pengaruh yang sangat baik untuk kesehatan tulang, mencegah osteoporosis, namun dia punya keuntungan tambahan, yaitu untuk kesehatan jantung dan mencegah kalsifikasi arteri. Nah, karena itulah kalau kita bisa memberikan kalsium bersama-sama D3 dan K2, terutama pada ibu-ibu yang usianya sudah mulai lanjut tapi masih ingin hamil, ini sangat penting karena ini juga menunjukkan pemberian ini menurunkan sampai 57% dari kematian karena CVD apabila kita memberikan vitamin K2 bersama-sama dengan kalsium dan D3. Ini adalah perbedaan bahwa vitamin K2 itu menaquinone, tidak sama dengan vitamin K1 yang merupakan golongan phylloquinone, ikatannya pun sangat beda. Kalau phylloquinone K1 justru memiliki efek koagulasi, kalau K2 tidak memiliki efek koagulasi dan digunakan luas justru untuk mengatasi masalah tulang dan kalsifikasi, punya waktu paruh lama dan hanya 25% bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari. Sedangkan vitamin K1 ini banyak dari makanan sehari-hari. Nah, ini tadi kegunaan vitamin K2. Kalau kita memberikan vitamin K2 bersamaan dengan kalsium dan vitamin D3, maka kecil kemungkinan terjadi deposit kalsium di dinding pembuluh darah, bahkan membantu penyerapan kalsium ke tulang. Ya, jadi ini pentingnya pemberian K2 untuk aktivasi osteokalsium dan JMP yang akan berikatan dengan kalsium sehingga mudah dia untuk diresorpsi atau masuk ke dalam tulang dan membentuk tulang dan mencegah osteoporosis. Nah, ini adalah studi atau penelitiannya di mana nampak bahwa vitamin K2 membantu memaksimalkan penyerapan kalsium melalui aktivasi osteokalsium dan matriks GLA protein. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pembicara yang pertama. Nah, ini adalah yang berikutnya, ada systematic review, meta-analisis dari 20-an ribu lebih ibu hamil atau yang baru melahirkan yang menunjukkan tidak ada korelasi atau sangat aman pemberian suplementasi vitamin K2 dan tidak ada efek samping yang tidak diinginkan walaupun diberikan pada masa kehamilan. Ini adalah systematic review dan meta-analisis dari banyak penelitian. Jadi tidak perlu khawatir memberikan vitamin K2 pada ibu hamil, bahkan pada penelitian ini untuk ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, kita bisa lihat tidak ada efek samping yang tidak diinginkan baik selama masa kehamilan dan juga nampak pada masa pasca persalinan. Suplementasi vitamin K bahkan mempengaruhi kadar vitamin K di dalam plasma selama dan setelah persalinan. Ini juga hasil penelitian yang sangat-sangat valid sehingga membuat kita lebih yakin untuk harus selalu memberikan vitamin K pada saat kita memberikan kalsium dan vitamin D3. Vitamin D juga memberikan manfaat pada perempuan secara umum, membuat hormon steroid, dan kemudian ada hubungan terbalik antara vitamin D dengan progesteron dan estradiol, sehingga bisa membantu pada hiperhormonal, jadi hormon yang tidak balance. Defisiensinya justru mengganggu kadar serum AMH, yang ini sangat diperlukan untuk fertilitas ya. Pada endometriosis, kalau vitamin D-nya rendah, maka endometriosisnya bisa menjadi lebih parah. Ada korelasi antara turunnya kadar vitamin D dengan tingkat keparahan endometriosis. Penelitian Miyasi et al. Tahun 2016 menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang lebih rendah pada wanita nampak pada wanita dengan endometriosis yang berat. Ya, jadi kalau ada pasien endometriosis, sebaiknya kita juga memberikan suplementasi vitamin D. Juga pada penderita PCOS atau polycystic ovarian syndrome, juga pada penderita mioma uteri, dan pada pasien-pasien yang akan mengalami fertilisasi in vitro. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pasien-pasien dengan miom, maka vitamin D dapat menghambat pertumbuhan dan merangsang apoptosis sel leiomioma. Sedangkan vitamin D yang rendah sebaliknya meningkatkan risiko terjadinya leiomioma uteri. Jadi pemberian vitamin D ini sangat-sangat penting sekali. Ya, karena itu secara reguler juga kita sangat menganjurkan untuk memeriksa kadar serum 25-OHD atau serum untuk vitamin D3 ini untuk melihat kita ini hipo atau tidak ya. Karena
sebagian besar penduduk Indonesia ternyata hipovitaminosis D, sehingga tidak aneh banyak yang menderita mioma dan PCOS ya. Ini adalah bahaya defisiensi vitamin D pada ibu hamil, bisa menyebabkan preeklamsi, gangguan pertumbuhan pada tulang bayi, dan kemudian gangguan perkembangan paru janin dan imunitas anak. Nah, perkembangan paru janin ini penting sekali, Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti lahir bayinya asfiksia. Karena hipokalsemi juga, apabila absorpsi kalsium kita tidak baik, terjadi hipokalsemi pada janin, ini menyebabkan juga terjadinya kejang pada bayi baru lahir. Pada bayi baru lahir yang berat badan lahir rendah, juga umumnya nampak bahwa ada defisiensi vitamin D3. Jadi karena itulah kita harapkan pemberian vitamin D3 bersama-sama dengan kalsium dan vitamin K2 ini bisa menurunkan risiko BBLR. Indonesia angka BBLR masih tinggi, hipokalsemia dan kejang, gangguan perkembangan baru, karena sebagian besar kematian janin itu adalah bayi baru lahir karena asfiksi, dan juga meningkatkan imunitas anak sebetulnya untuk mencegah risiko asma, bronkiolitis, dan infeksi pernafasan. Dan yang paling penting tentunya concern kita pada ibu hamil adalah untuk mencegah preeklamsi dan gangguan pertumbuhan tulang bayi. Nah, ini adalah vitamin D review di tahun 2019 bahwa pemberian hanya 1.000 unit per hari saja ini sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang bisa menyebabkan ibu-ibu berisiko tinggi seperti tadi preeklamsi dan sebagainya. Karena itu rutin pada ibu hamil sebaiknya dicek 25 OH atau vitamin D, level vitamin D-nya. Tapi kalau itu tidak ada, pemberian vitamin D minimal dengan dosis 1.000 dan 2.000 itu sudah sangat aman untuk seorang ibu hamil. Jadi 1.000 sampai 2.000. Kalau untuk yang jelas defisiensi harus kita berikan 4.000. Ya, tapi yang 1.000 saja itu akan mengganti kebutuhan yang dibutuhkan ibu hamil. Jadi minimal diberikan 1.000 karena sebagian besar orang Indonesia itu insufisiensi atau defisiensi, 1.000 sampai 2.000 masih aman, tapi kalau betul-betul defisiensi jangan kurang dari 4.000 sampai 5.000 per hari. Ini adalah rekomendasi pada ibu hamil dari American College, 1.000 sampai 2.000 unit, dari Canadian Academic Pediatrics 2.000 unit, dan American Pregnancy Association sekitar 600 unit per hari sampai maksimal 4.000. Ini untuk endokrin 1.500 sampai 2.000 sampai maksimal 4.000. Jadi sangat aman untuk memberikan ibu hamil vitamin D, terutama pada ibu hamil yang hipovitamin D, maka vitamin D 4.000 unit per hari cukup optimal dan efektif untuk ibu hamil dibandingkan hanya 400 dan 2.000 karena kita tidak melakukan pemeriksaan rutin. Kalau kita melakukan pemeriksaan rutin, kita akan melihat bahwa ibu-ibu hamil itu cenderung defisiensi, minimal insufisiensi, dan pemberian sampai 4.000 per hari pun ternyata aman tanpa tercatat adanya risiko efek samping baik pada ibu maupun janin. Ini dari penelitian double blind yang dikerjakan oleh Hollis dan kawan-kawan pada 2011. Jadi pemberian pada postmenopausal juga akan meningkatkan kalsium resorpsi kalsium, mencegah osteoporosis, sekaligus mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. Jadi kombinasi antara kalsium, vitamin D3 dan K2 ini penting juga untuk mereka yang sudah menopause. Hari ini kita bicara tentang kehamilan, tapi kita menyinggung sedikit tentang menopause karena dalam kurun kehidupannya wanita itu mengalami fase-fase seperti itu. Ini adalah sekali lagi tentang menaquinone, bahwa tempatnya memang dia bisa dimakan dari butter, mentega, dari kuning telur, tapi ini kan kita hindari untuk ibu hamil terlalu banyak. Jadi memang lebih baik kalau kita bisa memberikan dalam bentuk suplemen. Ini adalah fungsi dari vitamin K2 dalam tubuh kita. Dia juga memperbaiki regenerasi dari hepar, memperbaiki koagulasi. Proses koagulasi sangat penting bagi ibu hamil untuk jangan sampai terjadi perdarahan. Untuk tulang sudah jelas bahwa dia memperbaiki densitas tulang. Untuk otak mencegah kanker, dan dia memperbaiki berat badan sebetulnya. Ini tentunya bukan mengurangi secara langsung, tapi memperbaiki upaya menurunkan berat badan. Ini penting ya. Apalagi ibu-ibu hamil yang berat badannya berlebih, kita selalu anjurkan untuk mempertahankan berat badan normal. Nah, ini bisa dibantu dengan keberadaan vitamin K2 juga. Tadi kita sudah ceritakan dia membantu mencegah gangguan kardiovaskular, memperbaiki fungsi ginjal, dan kemudian juga menurunkan risiko diabetes. Ingat, diabetes ini juga berisiko muncul pada hamil. Jadi pada kehamilan banyak manfaatnya, termasuk proses-proses intrasel, termasuk antioksidan sebagai antioksidatif properties atau
zat antioksidan. Nah, ini simpulannya bahwa untuk kehamilan khususnya osteokalsin akan mempengaruhi dan defisiensi dari vitamin-vitamin ini akan meningkatkan persalinan yang sulit. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kita ingin persalinan itu mudah. Pemberian vitamin K2 akan membantu untuk menurunkan kejadian persalinan sulit dan menurunkan kejadian tentunya angka seksius sesaria. Sebetulnya secara simpel kita bisa lihat ibu yang sehat, ibu yang bugar, ibu yang cukup vitaminnya, mineralnya tentunya akan persalinannya lebih mudah daripada ibu yang menderita masalah-masalah seperti preeklamsi dan sebagainya. Begitu juga untuk prenatal, penting untuk perbaikan struktur bayi, terutama untuk absorpsi kalsium juga di bayi dan giginya juga ya. Jadi kita ingin bayi-bayi itu juga lahir dengan standar gigi yang baik sehingga nantinya tidak ada masalah ya. Ini ada regulasinya untuk siklus bone cycle-nya, remodelingnya tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh pembicara pertama. Nah, ini tadi bahwa untuk kita mendapatkan tulang yang lebih sehat dan kuat, tapi sekaligus kita mendapatkan kesehatan pada pembuluh darah dan jantung kita, maka kita butuh kombinasi. Kombinasi dari apa? Kombinasi dari vitamin K, vitamin D, dan kalsium. Karena kalsium untuk mineralisasi, vitamin D3 produksi osteokalsin, sedangkan vitamin K2 akan mengaktifasi osteokalsin dan protein GLA. Ini tiga-tiganya bekerja sama ya. Nah, ini tadi dosisnya yang dibutuhkan untuk vitamin K2-nya sekitar 180 mikrogram per hari. Dan ini adalah keamanannya. Sekali lagi keamanannya untuk ibu hamil dan menyusui bisa terjadi pada pemberian 90 mikrogram per hari. Jadi tidak usah takut memberikan vitamin K2, karena vitamin K2 kombinasi dengan kalsium dan D3 ini aman. Dan sudah direkomendasikan di banyak studi, di banyak penelitian ya. Ini adalah, saya kembali dulu, ini suka terlalu cepat. Nah, ini tadi trialnya kita sudah lihat bahwa ini adalah manfaatnya dan ini adalah rekomendasinya, memberikan 3 vitamin ini untuk memperbaiki densitas tulang sekaligus mencegah preeklamsi. Tanpa adanya vitamin K2, tubuh tidak dapat mengarahkan kalsium untuk masuk ke dalam tulang. Sebaliknya kalsium akan menjadi mengendap pada jaringan lunak seperti arteri dan juga menyebabkan terjadinya dua-duanya. Tulangnya menjadi kropos karena tidak bisa mendapatkan kalsium dan pembuluh darahnya menjadi aterosklerosis. Sehingga defisiensi vitamin K2 ini akan menimbulkan gejala toksisitas dari vitamin D. Kalsifikasi, pengerasan arteri, sebaiknya selalu pemberian vitamin D dibarengi dengan pemberian vitamin K2. Dan vitamin K2 tanpa vitamin K2 dan vitamin D3, kalsium hanya bisa diabsorpsi sedikit dan akibatnya akan terjadi kelemahan tulang walaupun kita merasa sudah mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang banyak. Dan kalsiumnya juga menjadi mudah mengendap di arteri, membuat arteri kaku dan inelastik. Jadi kita bisa lihat bahwa memang 3 serangkai ini harusnya dikonsumsi bersama-sama. Karena kalsium itu sangat penting untuk fungsi tubuh, tidak hanya fungsi sel, fungsi saraf, tulang, sinyal intersel, koagulasi darah atau pembekuan darah, seharusnya pada ibu hamil ini akan memberikan manfaat yang tinggi pada ibu maupun bayi. Nutrisi selama kehamilan punya efek untuk pertumbuhan janin. Tapi nutrisi ini tidak hanya bisa didapatkan dari nutrisi normal, pada hal-hal penting tertentu pada kondisi ibu yang sulit untuk mendapatkan makanan yang cukup, maka pemberian multivitamin sangat membantu. Suplementasi kalsium akan mencegah penyakit-penyakit yang terkait dengan hipertensi pada kehamilan, menurunkan risiko untuk bone mineral density yang menjadi turun, dan untuk menghambat bone maturasi pada mencegah risiko terhambatnya maturasi tulang pada bayi baru lahir, dan menurunkan bone marrow density atau firmness dari gigi pada kehidupan yang lebih lanjut dari seorang anak. Kalsium, vitamin D, dan vitamin K2 akan bekerja secara sinergi selama kehamilan dan tidak usah takut karena ini sangat aman dan sudah dibuktikan aman baik untuk ibu maupun untuk bayi. Jadi suplementasi ketiganya akan meningkatkan absorpsi dan menurunkan kejadian hiperkalsiuria atau kalsium yang terlalu tinggi di ginjal yang takut sakit ginjal,
dan menurunkan terjadinya hiperkalsemia, kalsium yang tinggi di darah yang akan menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. Jadi para sejawat sekalian, panjang lebar kita ceritakan tentang manfaat kalsium, D3, dan juga vitamin K2. Kita berharap kita bisa meningkatkan kesehatan pada ibu hamil, karena sekali lagi kematian ibu, bayi berat badan lahir rendah yang berarah pada stunting, itu semuanya harus dilakukan pada masa ibu hamil dengan pemberian nutrisi, vitamin, dan mineral yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof atas penjelasan pencerahannya untuk kita semua. Insya Allah bermanfaat sekali bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mohon kepada Bapak Ibu dokter yang hadir dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan nanti akan ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Imetco ya, 1 buah produk K2Bond ya. Ke Mbak Hernita, apakah akan, atau Bu Windu ya, apakah akan ditampilkan slide pertanyaannya? Dari sesi Imetco dulu dokter, baru. Oh gitu. Oh ya, baik-baik. Nah, silakan teman-teman Imetco, silakan melanjutkan sesi berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para profesor, dokter sekalian. Nama saya adalah Hernita, Marketing Manager dari PT Imetco. Izinkan kami sedikit menginformasikan beberapa produk unggulan dari PT Imetco yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Jadi ada beberapa produk yang kebetulan berhubungan dengan kehamilan dan juga tentunya kesehatan secara umum yang dimiliki oleh Imetco yang merupakan The Innovative Medical Company. Jadi para profesor, dokter sekalian, produk kami yang pertama adalah K2Bond, dibacanya K2Bond, yang dikatakan adalah a promoter of bone and cardiovascular health, di mana kami dalam K2Bond itu mengandung vitamin K2 yang untuk memastikan penyerapan kalsium ke target yang tepat seperti tulang gigi, sehingga kalsium aman untuk jantung dan pembuluh darah, dan juga vitamin K2 aman untuk wanita hamil. Kemudian vitamin D3 yang ada pada K2Bond adalah 400 IU untuk meningkatkan penyerapan kalsiumnya, dan juga tentunya kalsium yang dimana adalah kalsium karbonat setara dengan 500 mg kalsium elemental. Dosisnya cukup 1 kaplet per hari, rasanya jeruk segar, dan biasanya kalau kita makan kalsium jumlahnya besar, rasanya ada rasa kapurna. Nah, K2Bond ini tidak ada aftertaste dari rasa kapurnya. Kemudian para profesor dokter sekalian, berdasarkan PubMed, publikasi kedokteran memperlihatkan bahwa grafik publikasi penelitian mengenai vitamin K2 memang baru muncul, trennya naik, mulai spike itu di 10 tahun terakhir. Jadi sangat pesat sekali sehingga mulai banyak penelitian mengenai vitamin K2. Vitamin K2 yang ada pada K2Bond adalah K2MK7 yang bebas dari pengotor dan juga alergen, sehingga tentunya akan sangat lebih efektif dan aman buat pasien. Dan kombinasi pada K2Bond adalah vitamin D3, vitamin K2 dan kalsium, sehingga tentunya dikatakan the three essentials, di mana vitamin D3 memastikan production dari osteokalsin, kemudian K2 mengaktifasi osteokalsin dan GLA protein, sedangkan kalsium tentunya untuk mineralisasinya. Sehingga dikatakan vitamin K2, vitamin D3, dan kalsium adalah kombinasi paling bersinergi untuk penyerapan kalsium ke target yang tepat. Jadi ini adalah penjelasan dari peranan dari vitamin K2 yang tentunya sudah dibicarakan oleh Mr. Trygve dan juga Prof. Ovi, yaitu di mana vitamin K2
itu berperan sebagai kofaktor yang diperlukan untuk aktivasi protein osteokalsin di sebelah sini diproduksi oleh sel osteoblast yang terletak di tulang. Kemudian osteokalsin akan teraktivasi mengikat kalsium bebas di dalam darah dan memastikan kalsium yang tersedia untuk pembentukan tulang, sehingga dikatakan adalah promotion of bone mineralization. Jadi a promoter of bone. Kemudian peranan vitamin K2 yang berikutnya adalah untuk mengaktifkan matriks GLA protein untuk mengikat kelebihan kalsium dalam darah sehingga menjauhkan kalsium bebas dari arteri sehingga akan terjadi pencegahan pengerasan arteri atau kalsifikasi arteri sehingga dikatakan adalah inhibition of vascular calcification yang berperan untuk cardiovascular health. Produk kami yang berikutnya adalah ADAP yang berisi ashwagandha 300 mg yang dikatakan adalah adapting easily with the best adaptogen, di mana komposisinya adalah tiap kaplet mengandung ashwagandha dengan nama lainnya adalah Withania somnifera radix extract 300 mg. Kemasannya adalah isinya adalah 30 kaplet dengan dosis 1-2 kaplet tergantung dari kebutuhan, di mana dikatakan kegunaannya berdasarkan berbagai referensi adalah untuk menurunkan tingkat stres, kemudian memperbaiki insomnia dan kualitas tidur, kemudian meningkatkan stamina, kemudian nomor 4, untuk meningkatkan dan menjaga kinerja serta kemampuan seksual dengan meningkatkan 167% jumlah sperma, kemudian 53% volume semen, dan 57% motilitas sperma pada pria. Kemudian juga membantu meningkatkan massa dan kekuatan otot pada pria, kemudian membantu menjaga keseimbangan berat badan, meningkatkan kinerja sistem memori dan fungsi otak, menyeimbangkan indeks tiroid serum, serta meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Para profesor, dokter-dokter sekalian tentunya sudah sangat mengetahui bahwa simptom terjadinya stres itu banyak sekali, bisa terjadi pada tubuh, pada mood, dan juga pada kebiasaan-kebiasaan, mulai dari sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, gangguan tidur, dikatakan sakit perut, pada mood misalnya kecemasan, kegelisahan, mudah marah, merasa kewalahan, depresi, murung, juga pada kebiasaan-kebiasaan yang mulai berubah, makan berlebihan atau kurang, kemudian emosi yang meledak-ledak, kecanduan alkohol, kecanduan rokok, mengucilkan diri, dan juga kurang olahraga. Ini adalah simptom-simptom yang banyak ditemukan dari berbagai referensi, diantaranya adalah Mayo Clinic. Kemudian berdasarkan dari Brent Bohr, MD, yang merupakan Director of Research Integrative Medicine Program di Mayo Clinic, ada 5 cara untuk memanage efek dari stres. Dan yang nomor 5 adalah supplement that manage stress. Dan suplementasi yang direkomendasikan pertama kali adalah ashwagandha. Jadi sebelum ada misalnya penggunaan marijuana, cannabis, atau hemp, itu ternyata ashwagandha adalah menjadi nomor satunya. Kemudian dikatakan bahwa in Ayurvedic and traditional Chinese medicine, ashwagandha telah lama digunakan untuk sebagai adaptogen. Adaptogen adalah zat yang ada pada tanaman yang digunakan untuk dimanfaatkan untuk menangani stres. Dikatakan bahwa a recent double-blind, randomized, and placebo-controlled study examine the stress reduction effect of ashwagandha root extract. Jadi dikatakan bahwa ashwagandha, ekstrak ashwagandha itu memiliki efek menurunkan terjadinya stres. Kemudian berdasarkan Forbes Health yang merupakan bagian dari grup Forbes yang merupakan majalah yang sangat memiliki referensi yang sangat mumpuni, referensinya dapat dipercaya, dikatakan bahwa ashwagandha yang ada di dunia itu memiliki dukungan 7 studi klinis, yaitu relief stress and anxiety, kemudian lowers blood sugar and fat, kemudian increase muscle and strength, kemudian boost fertility and testosterone in men, kemudian sharpens focus and memory, support heart health, kemudian increase quality of sleep. Jadi ini adalah yang dikatakan oleh Forbes bahwa ashwagandha, referensi-referensi yang ada pada ashwagandha ada pada 7 uji klinis yang ada pada Forbes Health
dicantumkan di majalahnya, dan ternyata ashwagandha yang ada pada ADAP adalah ashwagandha yang memang memiliki uji klinis yang tercantum pada Forbes Health ini. Para profesor doktor sekalian, ADAP yang merupakan isinya ashwagandha 300 mg memiliki uji klinis terpublikasi, kemudian aman digunakan untuk jangka panjang, kemudian komposisi ashwagandha itu dapat menyesuaikan dengan dosis rekomendasinya. Kemudian produk kami berikutnya adalah HMG. Kami memiliki 2 sediaan, yaitu HMG 100 dan 200 yang masing-masing berisi magnesium sitrat 100 mg dan magnesium sitrat 200 mg yang kami katakan adalah the most valuable magnesium dengan indikasi adalah mengatasi defisiensi magnesium pada berbagai kondisi, bisa salah satunya adalah pada kondisi ibu hamil. Jadi ini adalah penyebab hipomagnesemia dari Journal of Family Practice. Dapat dikatakan bahwa adanya kurang asupan, kemudian gangguan penyerapan magnesium, kemudian kondisi-kondisi khusus, ada juga penggunaan obat-obatan yang memang sangat sering kita lihat, misalnya penggunaan antibiotik, kemudian juga penggunaan obat anti-epilepsi seperti phenytoin, penggunaan cisplatin, dan juga yang paling banyak tentunya adalah penggunaan PPI. Dan yang lainnya adalah bahwa ternyata akan ada peningkatan kebutuhan dari magnesium akan menjadi penyebab terjadi hipomagnesemia pada kejadian kehamilan. Para profesor, dokter sekalian, berdasarkan beberapa referensi gejala hipomagnesemia yang muncul adalah kram pada kasus menstruasi, kemudian insomnia, acid reflux, kemudian migrain, dan juga anxiety. Jadi para profesor dokter sekalian, HMG yang kami miliki mengandung magnesium sitrat yang berdasarkan referensi adalah memiliki uji bioavailabilitas yang terbaik dibandingkan dari jenis-jenis magnesium yang lain. Kemudian dengan adanya 2 sediaan 100 dan 200 mg akan lebih fleksibel buat para profesor, dokter sekalian untuk memberikan buat pasien. Karena dengan bertambahnya usia atau kondisi khusus seperti waktu kehamilan akan memerlukan dosis yang sangat bervariasi. Kemudian dengan adanya magnesium sitrat tentunya memiliki minimal efek samping dibandingkan jenis magnesium yang lain. Produk kami yang berikutnya adalah HIDI yang merupakan pioneer in high dose vitamin D in Indonesia. Jadi merupakan vitamin D dosis tinggi pertama di Indonesia. Kami memiliki 4 sediaan yaitu 1000, 2000, 4000, dan 5000 IU. Di mana keunggulannya adalah vitamin D3, kami adalah yang pertama terregistrasi sebagai obat, sehingga standar setiap produk kami adalah standar obat. Jadi yang sekarang ini di pasaran adalah 4000 IU sampai ke bawah itu adalah sekarang suplemen. Tapi karena kami yang pertama, jadi kami tetap menjaga kualitasnya sehingga standar produksinya pun adalah standar obat. Kemudian seperti telah diutarakan oleh Prof. Ovi bahwa pemberian dosis dari vitamin D itu akan sangat bervariasi sekali. Jika dilihat sangat defisiensi, tentunya akan diperlukan dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang sudah normal dalam tubuhnya. Sehingga karena itulah kami memiliki fleksibel dosis 1000, 2000, 4000, dan 5000. Kemudian bentuk tabletnya punya kecil sekali, rasa vanila dan coko vanila disukai semua usia. Kemudian teknologi cold water soluble pada HIDI itu memudahkan HIDI untuk mudah diserap. Kemudian tidak ada risiko nyeri di lambung, halal, gluten free, terutama ini sangat berperan sekali untuk pasien-pasien yang kasus-kasus autoimun yang tentunya diharapkan adalah mengkonsumsi sediaan-sediaan yang gluten free. Sediaan kami satu boxnya isinya adalah 6 tablet kunyah. Ini adalah keunggulannya untuk HIDI, waktu hancur di saluran cernanya sangat cepat, kemudian toleransi terhadap lambungnya, tidak ada risiko nyeri di lambung, sehingga bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Stabilitas bahan pembawanya sangat baik karena dikombinasi dengan magnesium sehingga lebih stabil. Kemudian rasa dan kenyamanan sangat nyaman, ukurannya kecil, bisa dihisap, dikunyah, telan, itu bisa dilakukan tergantung dari keinginan. Kemudian teknologi seperti telah diutarakan adalah cold water soluble sehingga mudah diserap, halal dan vegetarian free, sehingga tentunya akan lebih nyaman buat kita untuk mengkonsumsinya.
Produk kami yang berikutnya adalah Kitty. Ini adalah produk pertama di Indonesia yang berisi cholecalciferol drop atau sirup yang isinya 400 IU per mili. Sediaan-sediaan yang lain adalah 400 IU per tetes atau 400 IU per 5 mili. Sehingga tentunya dengan adanya sediaan 400 IU per mili ini akan lebih nyaman. Dan kami katakan Kitty adalah an immune guard all-in-one protection for your sunshine. Jadi komposisinya, tiap mili mengandung 400 IU vitamin D3, kegunaannya adalah memenuhi kebutuhan vitamin D, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menjaga kesehatan tulang. Di sini di Kitty itu disertai dengan akurat pipet dropper sehingga tentunya akan sangat fleksibel untuk diberikan kepada pasien tergantung dari kebutuhan vitamin D untuk anaknya, dan rasanya adalah strawberry yang merupakan the most favorite flavor untuk anak-anak. Jadi ini adalah keunggulan dari Kitty, berisi cholecalciferol drop atau sirup 400 IU per mili, di mana pemberian akurat dengan akurat pipet dropper, kemudian berdasarkan IDAI terdapat berbagai variasi pemberian dosis untuk anak-anak, sehingga dengan adanya akurat pipet dropper, dosis akan mudah disesuaikan. Kemudian higienis, kemudian rasa stroberi yang paling disukai oleh anak, dan tentunya ekonomis. Kemudian produk sirup dari PT Imedco berdasarkan keputusan dari BPOM RI itu sudah dapat dikonsumsi kembali dan dinyatakan aman, yaitu produk kami ada Medcomol, Paracetamol, Medcoven, Ibuprofen, Cetirizine hidroklorid yaitu cetirizine, Alset juga cetirizine, Bronchipec yaitu Ambroxol, dan juga Kitty yang merupakan vitamin D 400 IU per mili. Dengan tentunya kalau sirup biasanya sangat memperhatikan rasa-rasa sirup pada produk-produk sediaan sirup di PT Imedco rasanya cukup enak. Jadi bisa dicoba. Jadi para profesor, dokter sekalian, sebagai pioneer dari produk-produk vitamin D di Indonesia, berikut adalah rangkaian produk vitamin D yang ada di PT Imedco, yaitu High-D, kemudian ada Kitty, kemudian adalah Ketubon, dan yang terakhir adalah Zinc. Zinc ini adalah kombinasi dari vitamin D3 400 IU, vitamin C 500 mg, dan zinc 30 mg. Ini adalah sediaan pertama di Indonesia dengan kombinasi vitamin D, vitamin C, dan zinc. Sehingga tentunya akan sangat optimal, terutama pada saat bulan puasa, nanti juga mau lebaran, perlu jaga daya tahan tubuh, diperlukan zinc. Kemudian produk kami berikutnya adalah DHEPA. Ini adalah produk omega 3 ethyl ester yang merupakan hanya dipasarkan di pasar resep dan merupakan the first scientifically approved DHEPA untuk medical purpose, jadi untuk dokter. Para profesor, dokter sekalian, di dunia sendiri ada produk emang yang dosisnya sangat tinggi untuk DHEPA-nya, dan ini adalah sumbernya sama seperti yang DHEPA pada produk Imedco. Jadi DHEPA ini adalah mengandung omega 3 esensial, EPA dan DHA, dalam bentuk ethyl ester minimal mengandung 370 mg DHA dan 440 mg EPA. Dan ini adalah bentuk ethyl ester ini adalah bentuk omega 3 yang memang direferensikan oleh US FDA untuk digunakan. Kemudian DHEPA ini mengandung 3 kali dosis omega 3 yang tersedia di pasaran, sehingga lebih efektif untuk pasien-pasien dengan high risk CVD, hyperTG, mixed dyslipidemia, dan juga kehamilan. Kemudian pemberian DHEPA mulai usia kehamilan 12 minggu dapat mengurangi resiko kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Kemudian juga mengandung sangat sedikit fatty fish, kemudian bentuk blister lebih stabil, nyaman, dan juga higienis. Kemudian kapsul lunak rasa manis dan aromanya vanila. Kemudian produk kami yang berikutnya yang berhubungan dengan kehamilan adalah Asiful, yang kami katakan adalah the perfect combination for Indonesian mother. Ini adalah kombinasi pertama di Indonesia yang mengandung ekstrak daun katuk 150 mg dan ekstrak daun torbangun 250 mg. Jadi ini adalah dua tumbuhan asli Indonesia yang ternyata berdasarkan referensi adalah terbukti untuk bisa meningkatkan air susu ibu. Kemudian di sini adalah dikatakan adalah didukung adanya bukti ilmiah berdasarkan dari tanaman asli Indonesia.
Produk kami yang berikutnya adalah Neovol yang merupakan generasi keempat dari asam folat, sehingga dikatakan better bioavailability, better solubility, better purity, dan stability, kemudian grid saving up to 50% dibandingkan sediaan-sediaan dengan generasi di bawahnya, kemudian simple packaging, safe, dan juga halal. Jadi para profesor, dokter-dokter sekalian, untuk hari ini dan sampai dengan 27 Maret 2023, Ketubon, promotor of bone and cardiovascular health, profesor dapat mendapatkan diskon 20% untuk pembeliannya, dapat dilakukan melalui teman-teman dari tim IMEDCO atau juga dapat menghubungi CS dari PT IMEDCO. Jadi CS IMEDCO dapat dilakukan melalui WhatsApp, yaitu 081293030993. Dan informasi lebih lanjut mengenai produk atau produk-produk lain dari PT IMEDCO dapat menghubungi tim marketing kami di seluruh Indonesia dan juga CS IMEDCO 081293030993 melalui WhatsApp. Para profesor, dokter sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Dr. Valeria. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Hernita. Alhamdulillah sudah selesai dari sesi teman-teman dari IMEDCO. Kita lanjut sesi berikutnya ya, Mbak Hernita. Ya, Dok. Silakan, Dok. Sesi tanya jawab. Sepertinya teman-teman IMEDCO panitia boleh bantu ya untuk merekap pertanyaan lewat slide. Oke, baik. Ya. Pertanyaan pertama dari Dr. Magdalena Leni ditujukan kepada Prof. Ovi. Pertanyaannya adalah, sejak kehamilan triwulan berapa atau trimester berapa suplemen Ketubon dapat dikonsumsi dan apakah dosisnya sama pada wanita hamil dengan status trombositopenia atau ITP? Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Langsung dijawab aja bagaimana, Prof? Boleh, silakan. Terima kasih, Dr. Vale. Jadi pertanyaan pertama, kapan kita harus mengkonsumsi? Kalau itu Ketubon itu berarti tiga-tiganya ya, ada kalsium, ada K2, dan ada D3-nya. Nah ini sebetulnya sangat tergantung. Kalau saya sebetulnya, ya ini pengalaman praktek ya, agak menghindari memberikan terlalu banyak vitamin pada awal, kecuali yang pasti absorpsinya tidak mengganggu ibu hamil. Karena apa? Ibunya sering mengeluhkan mual ya. Kalau dia tidak mual sebetulnya tidak bahaya diberikan dari awal, terutama karena kebutuhan vitamin D3-nya. Tapi sebetulnya kalsium sendiri itu rekomendasi kita diberikannya sesudah 20 minggu saja. Jadi kalau 20 minggu ini untuk pencegahan preeklamsi, seperti tadi saya paparkan pada beberapa penelitian juga, mereka rekomendasinya juga WHO pemberian kalsium pada 20 minggu. Tetapi tidak bahaya sebetulnya diberikan dari awal, apalagi bila kita mengidentifikasi pasiennya kadar vitamin D3-nya rendah, D2,5-OH-nya rendah. Kenapa? Karena vitamin D3 ini juga sangat baik untuk proses pertumbuhan janin dan sebagainya di dalam kandungan. Jadi sekali lagi, secara rutin sangat baik diberikan sesudah kehamilan 20 minggu, tapi bila ada keperluannya, tidak apa-apa untuk diberikan mulai dari awal kehamilan. Bahkan vitamin D3 kan kita rutin berikan pada mereka yang sulit hamil. Apabila mereka menderita PCOS dan sebagainya, itu implantasinya kadang-kadang sulit. Dan dia sangat terbantu dengan keberadaan D3 dan K2 ini. Jadi kita lihat kondisinya, dokter. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih, Prof. Kita lanjut pertanyaan kedua dari Dr. Charles. Apakah izin bertanya, Prof? Ini saya, Prof. Apakah perlu periksa kadar? Ya, jadi kadar kalsium itu tidak rutin untuk diperiksa. Kenapa? Karena keberadaan kalsium di dalam darah itu tidak stabil ya. Jadi sebetulnya yang kita sasar itu bukan kadar kalsium dalam darah. Yang kita sasar adalah penyerapan kalsium ke dalam tulang. Nah, jadi tidak ada keperluannya untuk memeriksa kadar kalsium di dalam darah sebetulnya. Tapi memastikan bahwa terjadi resorpsi kalsium
baik di tulang maupun di ginjal. Nah, karena itulah kalau kita memberikan kalsium, kita tidak usah pusing untuk berapa kadarnya. Dalam artian kita memberikan yang paling penting menurut rekomendasi WHO, minimal kita bisa memberikan dengan kadar 400 kalsium yang betul-betul baik ya. Jadi kalsium standar kita itu minimal 400 mili. Bisa diberikan sampai 500 sampai 1000 mili. Jadi ini rekomendasi yang penting untuk diperhatikan. Kenapa? Terutama sesudah 5 bulan dia akan mempunyai efek pencegahan terhadap preeklamsi. Nah, ini yang lebih penting lagi ya. Jadi para dokter sekalian, bantulah karena angka kematian karena preeklamsi kita masih tinggi. Jadi bantu upaya kita menurunkan kejadian preeklamsi, terutama untuk pasien berisiko. Sekali lagi hati-hati dengan pasien obes. Pasien obes itu sangat berisiko preeklamsi. Sehingga pemberian minimal 400 mg kalsium elemental. Nah, pada ketibon dia ada 500 mg kalau saya tidak salah kalsium elementalnya. Itu upayakan sudah diberikan pada kehamilan 20 minggu. Tapi bila kadar vitamin D3-nya sangat rendah, tadi yang kita katakan defisiensi di bawah 30 atau insufisien di antara 30 sampai 50, sebaiknya kita sudah memberikan vitamin D3 pada awal kehamilan. Nah, tadi kan sudah ada yang saya tayangkan, kalau dia insufisiensi, pemberian boleh sampai 5.000 IU, antara 30 sampai 50 itu bisa diberikan sekitar 2.000, tapi untuk mengganti supaya tidak terjadi pengurangan kadar D3 selama hamil, minimal diberikan adalah 1.000. Jadi pada mereka yang sudah di atas 50 kadar D25 OH-nya, kita cukup berikan 1.000. Tapi kalau antara 2.000 antara 30 sampai 50 masih boleh diberikan sampai 4.000. Di bawah itu minimal harus diberikan 5.000. Nah, untuk D25OH atau kadar vitamin D3 sangat dianjurkan untuk diperiksa supaya kita tidak juga hipervitaminosis, tapi tidak sampai hipovitaminosis D3. Karena tadi kita sudah lihat D3 dibutuhkan untuk penyerapan kalsium. Jadi mungkin demikian, Dr. Fali. Baik, terima kasih, Prof. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Sandra. Izin bertanya, Prof. Penggunaan D3K2 pada pasien ibu hamil gravida 24 minggu yang disertai HIV dan saat ini sedang meminum ARV, bagaimana cara pemberian K2 D3-nya pada kasus ini? Apakah tidak menekan obat ARV-nya? Ya. Dalam precaution-nya pemberian D3 dan K2 tidak ada perhatian untuk tidak memberikan pada mereka yang sedang mengkonsumsi obat ARV. Jadi dengan demikian bisa dapat dikatakan bahwa sebetulnya aman saja. Apalagi kalau kita lihat patofisiologinya dari pemberian ARV dengan pemberian D3 dan K2 itu tidak ada yang berhubungan ya. Jadi menurut saya justru pada penderita dengan HIV sangat penting untuk memberikan vitamin D3 untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Ya, begitu juga vitamin kalsium, K2, itu akan memperbaiki kondisi pasien secara keseluruhan karena dia hamil dengan HIV. Demikian, Dr. Fali. Sebagian besar pasien hamil kita dengan HIV itu jarang yang 100% sehat, bahasa kita begitu ya. Kadangkala mereka sudah jelas imunitasnya masih rendah, terus kadangkala lagi mereka menderita infeksi-infeksi lain yang sebetulnya akan sangat terbantu dengan imunitasnya dengan pemberian kalsium, D3, dan juga vitamin K2 tadi. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya di 3 pertanyaan pertama. Kami menunggu slide berikutnya dari teman-teman IMEDCO. Di layar saya belum kelihatan ya, Bu Windu. Di layar saya sudah nampak, Dr. Fali? Sudah ya, Prof. Sudah ada. Mungkin slow aja ya. Iya. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertamanya dari Dr. Ayu Kusuma. Apakah konsumsi kalsium jangka panjang tidak akan menyebabkan kalsifikasi dan arteriosklerosis pada pembuluh darah jantung? Dan apakah boleh diberikan pada orang dengan kadar kalsium normal? Jadi sekali lagi bukan soal kadar kalsium dalam darahnya. Nah, kalsium jangka panjang sebetulnya tubuh itu mempunyai mekanisme akan dikeluarkan bila berlebihan di urin misalnya. Tapi tadi kita lihat bahwa pemberian K2 itu menghindarkan deposit kalsium di dalam darah. Dan dia meningkatkan absorpsi atau resorpsi ke tulang. Jadi dia memperbaiki peletakan kalsium ke dalam tulang
Di samping dia menghindarkan terjadinya penumpukan di dalam pembuluh darah. Jadi sangat baik mengkonsumsi kalsium, apalagi pada mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas, yang belum pun juga sangat baik, apalagi kalau lagi hamil ya. Karena betul-betul kalsium ini belum tentu ada dalam makanan kita. Tapi sekali lagi sangat lebih aman bila kalsium ini dikonsumsi bersama-sama dengan vitamin D3 dan K2, dia meningkatkan resorpsinya dan mencegah penumpukan di dalam pembuluh darah. Jadi justru tidak ada kontraindikasi vitamin K2 dan kalsium. Justru dia bersinergi K2, kalsium, dan vitamin D3. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Prof. Sudah nampak, Dr. Fali? Ya, pertanyaan berikutnya dari Dr. Julita. Izin bertanya Prof, apakah ada dosis maksimal K2 pada ibu hamil? Berapa dosis yang diberikan per hari pada ibu hamil? Nah, silakan. Tadi kita lihat K2 juga tidak perlu dicek normal atau kurang. Ya, D3 saja yang perlu kita cek, kalsium maupun K2 tidak perlu. Dan penelitiannya sudah ada bahwa dosis 90 IU itu yang paling aman mikrogram untuk ibu hamil. Preparat yang ada saat ini di Indonesia ada yang 45, ada yang 90. Seingat saya yang K2 ini 45 ya. Sehingga konsumsi 45 mikrogram K2, 400 IU D3 dan 500 kalsium elemental, saya rasa untuk K2 bone ini sangat aman untuk diberikan pada ibu hamil. Jadi dosis yang aman memang di bawah 90 atau lebih rendah dari itu. Demikian. Walaupun dari penelitian kita lihat kalau untuk pria bisa sampai 120, bahkan penelitian sampai 350 pun belum memberikan efek, tapi kita ambil yang amannya yaitu 90. Nah ini pertanyaan dari Dr. Hasrul Biran, boleh saya lanjutkan ya dokter? Karena berkaitan, apakah dilanjutkan pemeriksaan rutin? Nah tadi kita sudah katakan bahwa pemeriksaan yang rutin, tidak rutin, yang sangat dianjurkan juga untuk dilakukan adalah untuk vitamin D3. Karena vitamin D3 ini adalah vitamin yang larut dalam lemak, sehingga kita juga tidak mau kelebihan. Walaupun kita tahu orang Indonesia itu sebagian besar itu minimal insufisiensi, kadarnya itu jarang yang di atas 50, antara 30-50. Sedangkan ibu hamil, at least dia butuh 1000 untuk mencegah depresi, untuk mencegah pengurangan. Sehingga pemberian 1000 unit itu pasti aman. Sedangkan kalau kita curiga, misalnya apalagi kalau pada pasien dengan mioma, dengan endometriosis, kita kan ingin berikan setinggi-tingginya vitamin D3, lebih baik diperiksa dulu kadarnya, D25OH-nya. Apabila dia berada di dalam kategori insufisiensi, sangat aman diberikan yang 5000, sekaligus itu ada efeknya untuk apoptosis pada miomanya. Jadi mioma itu dia akan terus-menerus berkembang bila tidak terjadi apoptosis. Nah, pemberian D3 ini akan merangsang terjadinya apoptosis atau kematian sel pada leiomioma. Jadi demikian Dr. Hasrul Biran. Jadi tidak perlu periksa rutin untuk K2 dan kalsium, cukup periksa pada vitamin D3 bila kita berkeinginan untuk memberikan vitamin D3 untuk maksud yang lain, seperti tadi pada PCOS, pada mioma, pada menopause, kita pastikan bahwa kadar vitamin D3-nya apakah insufisiensi, apakah normal, apakah berada di bawah normal atau defisiensi. Kalau dia normal, pemberian 1000 unit akan sangat aman karena dia cukup saja untuk menjamin tidak terjadi kekurangan pada vitamin D3. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan pemeriksaan kadar vitamin D dari Dr. Nia Kristina. Beliau bertanya, lalu bagaimana pada ibu hamil yang periksa di FKTP? Apakah diperiksa juga kadar vitamin D-nya dan wajib juga diberikan vitamin D? Terima kasih. Ya, ini untuk cost efisien ya. Kalau di FKTP mungkin tidak perlu diperiksa kadar vitamin D3-nya, kecuali kalau tadi ada indikasi kita ingin memberikan atau kita curiga, misalnya ada ibu hamil dengan mioma gitu, dia tadi atau dia ada riwayat preeklamsi sebelumnya, itu pada pemeriksaan tuh rata kadar vitamin D3-nya rendah. Nah, kita ingin memberikan kadar vitamin D3 lebih dari 1000 unit, kita sangat sarankan untuk diperiksa, tapi kalau tidak bisa diperiksa, minimal berikanlah yang 1000 sampai 2000 itu cukup aman. Bahkan dari banyak penelitian, 2000 sampai 4000 pun aman untuk ibu hamil diberikan vitamin D3. Demikian. Makasih tanggapannya, Prof. Masih ada pertanyaan berikutnya, kah? Bu Windu? Sebentar ya.
Bentar, Dok. Oh iya, baik. Ya. Ya. Masih slide yang sama. Oh ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Henny DPP. Izin bertanya, Prof, untuk pemberian kombinasi vitamin K, kalsium, dan vitamin D, bisakah mulai terdeteksi di awal kehamilan di trimester 1? Dan apakah aman bila juga ditambah dengan Fe dan asam folat? Terima kasih. Nah, sekali lagi pemberian Fe itu juga kita lakukan sebetulnya tidak perlu pada trimester pertama, lebih pada trimester kedua kalau ibunya hemoglobinnya normal. Karena ibu kalau hemoglobinnya normal, terjadinya anemia fisiologis itu dimulai pada trimester kedua, jadi 16 minggu ke atas. Sebetulnya juga hal lain adalah melindungi ibu untuk tidak terlalu merasa mual. Sehingga yang wajib kita berikan itu adalah asam folat saja. Kecuali ibunya riwayat ICF, ibunya punya miom, ibunya riwayat infertilitas, sebaiknya kita sudah berikan vitamin D3 dari awal. Karena vitamin D3 ini akan membantu proses implantasi dan memperkuat kondisi janin di dalam ya. Jadi vitamin D3 terpisah. Apalagi kita dapat dalam data bahwa memang sebagian besar perempuan Indonesia ibu hamil itu kekurangan vitamin D3. Jadi sangat aman memberikan asam folat dan D3 dari awal kehamilan. Tapi dengan dosis yang rendah saja, 1000 cukup. Kecuali kalau kita tahu bahwa dia defisiensi atau insufisiensi vitamin D3. Berikanlah yang terbaik untuk ibu hamil. Nah, karena ini juga akan mempertahankan bayi lebih baik daripada kita tidak memberikan pada ibu yang insufisiensi atau ibu yang defisiensi. Defisiensi itu kalau di bawah 30 ya. Nah, pemberian kombinasinya dengan kalsium baru dibutuhkan sesuai masukan dari WHO adalah sesudah usia hamil 5 bulan. Jadi pada usia hamil 5 bulan ke atas kita berikan kalsium, dan kalsium sebaiknya kombinasinya juga dengan vitamin D3 dan dengan vitamin K2. Nah ini ferrum juga saya cenderung baru memberikan zat besi sesudah rasa mual ibu itu kurang. Biasanya sesudah 4 bulan. Daripada ibunya dikasih vitamin kemudian muntah-muntah, kan lebih baik kita tunda sesaat kalau ibunya tidak anemia. Tapi kalau ibunya memang sudah anemia dari awal, maka pemberian vitamin sesuai dengan kebutuhan ibu, karena itu kalau awalnya sudah anemia, sebaiknya kita cek apa penyebab anemianya. Kenapa harus diperbaiki dari awal? Karena anemia berisiko untuk terjadinya pertumbuhan janin terhambat, dan itu sudah akan terjadi di minggu-minggu pertama kehamilan. Nah, tapi memang pilihannya kita harus cari tahu dulu nih, jangan meningkatkan begitu saja kadar zat besi atau tablet tambah darahnya, karena belum tentu dia anemianya karena itu. Saya karena rajin memeriksa pasien di awal, saya tahu bahwa sebagian pasien kita yang anemia dari awal, itu anemianya ada yang karena thalassemia minor, yang tidak perlu diberikan zat besi, cukup dengan asam folat. Atau pasien itu justru malnutrisi, dia obesitas, itu justru yang kita harus lakukan adalah memperbaiki pola makannya. Proteinnya ditingkatkan, karbo dan lemaknya diturunkan, baru kemudian kita efisien untuk memberikan zat besi. Ini tantangan untuk para dokter untuk memahami bahwa anemia pada awal kehamilan yang harus kita lakukan tidak sekadar memberikan zat besi, tapi mencari kausa atau penyebab anemianya. Kemudian melakukan treatment sehingga anemianya itu teratasi, karena kalau tidak teratasi maka bayinya berisiko untuk stunting. Tapi kalau awalnya hamilnya normal, maka pemberian zat besi cukup pada kehamilan di trimester kedua sesudah 16 minggu. Kita berikan minimal 3 bulan, satu tablet kalau untuk program pemerintah, sebanyak 90 tablet. Itu untuk mencegah anemia yang fisiologis kalau awalnya tidak anemia. Mungkin begitu Dr. Fali. Ya. Baik, Prof. Insya cukup jelas penjelasannya. Lalu kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Dr. Dewi Susanti. Selamat sore, Prof. Apakah ada kemungkinan toksisitas suplementasi vitamin D atau K2 pada ibu hamil? Apa hal-hal yang harus diawasi agar tidak terjadi hipervitaminosis? Silakan, Prof. Baik, selama dosis yang diberikan vitamin D3 itu adalah 1000 unit atau maksimal 4000 unit, maka kecil kemungkinan terjadi toksisitas. Sampai 5000 unit pun kalau pada ibu hamil itu kecil, karena dia ada depresi namanya. K2 juga yang beredar maksimal itu adalah dosis 90. Jadi selama dimakan pada dosis 90 mikrogram, tidak akan terjadi toksisitas, karena sudah ada penelitiannya sangat aman untuk diberikan pada ibu hamil,
antara dosis 45 sampai 90 mikrogram. Jadi tidak usah khawatir, Dok. Untuk dosis yang beredar, dimakan 1 kali 1 tablet itu sangat aman untuk ibu hamil. Kalau kalsium tidak ada toksisitasnya, tapi sekali lagi tidak akan mengganggu ginjal maupun meningkatkan depositnya pada pembuluh darah kalau itu disertai dengan pemberian K2 dan D3. Ya, baik Prof. Masih banyak ini pertanyaannya Prof. Oke, saya lanjut dari Dr. Tri Hartati. Ya. Izin bertanya Prof, apakah ada efek samping untuk lambung bila penggunaan jangka panjang suplementasi kalsium K2 dan D3? Ya. Silakan Prof. Jadi efek samping lambung itu bukan karena penggunaan jangka panjangnya, tapi pada pemberian kalsium itu kerap menimbulkan rasa mual, begah, itu ada. Karena itulah kita hindarkan untuk memberikan di trimester pertama kehamilan. Jadi kita berikan sesudah trimester kedua, sudah ibunya merasa nyaman. Dan pemberian K2 dan D3 itu kan meningkatkan absorpsi. Biasanya dia terasa begah, tidak nyaman tuh kalau dia sulit diabsorpsi di dalam lambung. Ini ada sambungannya Dok ya, boleh saya lanjutkan ya. Apakah dalam konsumsi tiap hari akan ada efek samping pada ginjal? Justru kalau itu kombinasi antara K2, kalsium, dan D3, maka absorpsi dari ginjal itu akan diperbaiki sehingga tidak terjadi deposit baik pada vaskuler maupun pada ginjal. Jadi justru yang aman adalah dikonsumsi triple, tiga-tiganya. Jadi memberikan kalsium baiknya bersama-sama dengan K2 dan D3 untuk menurunkan efek samping dari pemberian kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan, baik untuk mereka yang hamil maupun yang tidak hamil. Kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Dengan bertambahnya usia, ada pengaruh hormon dalam tubuh yang membuat penyerapan kalsium menjadi berkurang. Nah, sehingga kita harus memastikan supaya penyerapan kalsium kita baik. Kan kita tidak ingin kalau nanti di masa tua menjadi berdampak pada kesehatan kita, nggak bisa jalan, mudah fraktur. Itu tentunya sangat tidak kita inginkan. Iya, baik Prof. Karena waktu sudah menunjukkan 14.56, kita hanya tinggal satu pertanyaan lagi yang akan saya bacakan, yaitu dari Dr. Lilian Eka Chandra. Selamat sore Prof, apakah K2 bond disarankan diberikan pada pasien hamil dengan antifosfolipid syndrome? Bagaimana dosis pemberiannya dan amankah diberikan sampai menjelang persalinan? Bagaimana untuk ibu postpartum? Apakah juga masih dianjurkan untuk diberikan K2 bond? Silakan Prof. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi justru APS itu faktor risiko untuk terjadinya preeklamsi. Tadi saya sudah bilang salah satunya obesitas, riwayat IVF, riwayat infertilitas, anak pertama, itu adalah orang-orang yang berisiko untuk preeklamsi. Tentunya pemberian kalsium itu sangat penting. Apalagi kalau kalsiumnya dalam kombinasi dengan K2 dan D3, karena akan meningkatkan absorpsi, memperbaiki pembuluh darah. Justru ini yang sangat dianjurkan. Jadi sangat aman diberikan dengan dosis yang sesuai. K2 bond hanya mengandung 45 K2 dan itu sangat aman. Sampai 90 sebetulnya masih aman. Tapi dia mengandungnya 45 dan 400 D3 dan kemudian 500 elemental kalsium. Ini sangat dibutuhkan untuk mencegah preeklamsi. Jadi jawabannya justru sebaiknya diberikan preparat semacam K2 bond untuk mencegah preeklamsi pada penderita APS. Apakah aman sampai menjelang persalinan? Ini saya jawab, sampai postpartum pun masih aman tentunya. Sampai kapanpun masih aman. Kenapa masih sampai kapanpun saya katakan? Karena pasien ini barangkali masih ingin hamil lagi, ya minum terus sampai dia hamil lagi. Sampai kapan? Ya sampai nanti dia menjelang menopause untuk mencegah juga terjadinya osteoporosis. Jadi tidak ada hambatan untuk memakan secara rutin, baik vitamin K2, D3, dan juga disertai. Karena D3 dalam K2 bond sangat kecil, hanya 400 IU. Sehingga ini sangat-sangat aman untuk diberikan secara rutin